Nah, setelah steril, setelah 6-8 jam kering ya, setelah disemprot cuka tadi, baru kita masukkan telurnya. Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan jangan lupa like, komen, dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Baiklah bos, tanpa terasa kita sudah masuk di hari ke-10 di bulan Ramadan, dan semoga puasanya makin lancar dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan bersharing tentang breeding. Nah, biasanya kalau kita bicara breeding ini tidak lepas dari mesin tetas. Nah, ini kebetulan ada beberapa rekan yang ngimbok, kemudian ada yang juga beberapa japri ke saya tentang mesin tetas. Jadi mesin tetas itu idealnya, jadi pertanyaan yang umum ya, yang banyak saya temui adalah idealnya itu berapa lama baru disterilisasi ya, karena gini, ada keluhan makin kesini kok presentasi menetas itu semakin kecil ya. Jadi ini juga pernah saya alami setahun yang lalu bos, tepat setahun yang ya, kurang lebih setahun yang lalu lah. Jadi pada waktu itu tingkat keberhasilan itu sangat tinggi, bahkan kalau saya masukkan telur, anggap saya masukkan telur 20 banter itu yang tidak jadi ya, ini telur pertil ya, telur pertil semua 20 biji, banter itu yang nggak jadi itu 1 ya. Jadi makin kesini makin berkurang tingkat keberhasilannya, bahkan yang parahnya sempat kemarin itu di angka 60%. Nah, jadi saya pelajari, saya analisa, ternyata mesin tetas itu juga perlu disterilisasi ya bos, perlu disterilisasi. Tujuannya untuk apa? Karena gini, pada saat telur menetas tentunya ada lendir ya, ada lendir, kemudian tentunya apalagi saat telur itu busuk kemudian meletus di dalam. Nah, ini yang parah. Jadi intinya mesin tetas itu dapat menjadi wadah dari berkembangnya bakteri. Nah, sementara ketika kita memasukkan telur, cangkang telur itu kan juga memiliki pori-pori. Nah, inilah yang diduga nanti bisa menjadi masalah sehingga embrio di dalam itu mati. Oke bos, apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan sterilisasi mesin tetas? Oke, yuk kita langsung ke mesin tetasnya. Oke, ini adalah mesin tetasnya bos. Ini mesin tetas kita, dan ini baru kita bersihin ya. Ini baru kita bersihin. Ini adalah alas atas, alas ini untuk alas telur ya, jaring kawatnya itu. Kemudian ini, nah ini yang sebentar saya hidupin lampu. Oke, ini mesin tetas yang sudah digunakan sebanyak 2 periode. Jadi dalam 2 periode itu kita mendapatkan kurang lebih sekitar hampir 90 ekor DOC ya, hampir 90 ekor DOC di luar mentok ya. Jadi ini udah kita, nah karena kemarin sehubungan dengan adanya pertanyaan, dan memang benar bos, bahwa presentase keberhasilan sebuah mesin tetas itu juga bergantung dari bersih atau tidaknya. Jadi memang wajib disterilisasi. Jadi cara mensterilisasinya yaitu dengan
Ya ini tadi sayangnya saya proses pembersihannya tidak saya tunjukkan, tapi sampean paham lah, saya akan jelaskan di sini ya. Jadi yang kita lakukan adalah bila ada lendir atau mungkin kotoran yang mengering, kotoran basah yang mengering dari yang berasal dari telur, itu dikerik. Kalau saya kerik ya, karena biasanya dia menggumpal dan padat ya, menggumpal dan padat, kemudian dikerik pakai pisau, kemudian dilap pakai kain basah yang ini pakai air hangat ya, pakai air hangat, kemudian dilap sampai benar-benar bersih semua kotoran, debu, dan biasanya itu debu dari bulu air, bulu DOC maupun debu dari luar ya. Setelah itu kemudian baru dibiarkan sekitar 1 jam dan disemprot dengan menggunakan cuka. Takaran cuka seperti biasa, 1 botol kecil untuk 2 liter air ya, disemprot, kemudian dibiarkan terbuka seperti ini bos. Dibiarkan terbuka seperti ini selama kurang lebih 6-8 jam. Jadi biarkan dulu kumannya mati, bakterinya mati, kemudian nanti baru kita rakit kembali yang ini. Sebenarnya ini ada telur yang masuk bos, tuh masih ada telur mentok di sana, tapi nggak apa-apa, kita kalau hanya 8 jam nggak masalah, hanya 6 jam tuh nggak masalah, telur di luar dari mesin tetas. Nanti kita masukin lagi, ini kurang sejam lagi nanti kita akan rakit kembali kawatnya, kemudian kita masukkan telur mentoknya. Masih ada tersisa 4 biji yang petir dan mudah-mudahan aman sampai menetas ya bos ya. Jadi ini posisinya kita pindah mesin tetas ini di tempat kandang yang baru. Nanti setelah ini pemberian cuka bos ya. Nah sekarang gini, bagaimana menyiasati agar bagi teman-teman yang punya sampean yang masih punya 1 seperti ini yang kapasitas 50, gimana sih menyiasati supaya tidak terjeda, artinya tidak ada telur yang menumpuk. Saya biasanya itu gini bos, umpamanya gini, periode pertama terkumpul umpamanya kita dapat 50 biji ya. 50 biji itu tentunya tidak sekali kumpul, karena biasanya saya menggunakan metode per 4 hari. Nah setelah periode pertama ini full, artinya di situ ada anggaplah 3 bagian ya, 3 bagian itu dalam artian dengan jeda per 4 hari umurnya. Tetapi kita kategorikan ini adalah periode pertama ya. Nanti setelah gelombang yang ketiga dari periode pertama ini sudah menetas, itu jarak antara periode pertama tentunya kan gini, indukan itu biasanya kalau saya biasanya itu ada jeda sekitar 14 hari. Nah biasanya pertemuannya itu antara gelombang ketiga periode pertama dengan gelombang pertama periode kedua itu biasanya saya jeda 1 minggu atau 10 hari. Nah di jeda itulah nanti ketika periode kedua selesai, maka saya untuk periode yang ketiga itu sudah saya tahan dulu telurnya, tapi nggak masalah. Periode ketiga ini sementara saya masih ada terkumpul itu sekitar 20 telur lebih, tapi rencananya sih nggak mau saya tetaskan. Nah jadi seperti itu ya bos, cara mengaturnya supaya jangan terlalu ini telur yang periode kedua biasanya yang jadi korban, itu terjadi penumpukan di situ. Karena apa? Karena ini penting nih bos, penting ini untuk ini. Atau boleh nggak nih, timbul pertanyaan nih seumpamanya, boleh nggak kalau seumpamanya ini sementara proses berjalan penetasan, boleh nggak disterilisasi seperti ini? Sebaiknya jangan bos, apabila dalam jumlah banyak ya. Boleh kalau seumpamanya ini di gelombang ketiga periode kedua terakhir itu mungkin menyisakan sekitar 6-7 butir telur, bolehlah sampean perlakukan ini. Tapi pagi-pagi sekali sampean keluarkan telur, hati-hati dalam memindahkan telur, kemudian sampean bersihkan, dan tepat jam 12 siangnya sampean masukkan kembali telurnya dalam posisi mesin tetas sudah steril. Dan apabila sampean rutin melakukan ini, insya Allah persentase mesin tetas sampean akan tetap terjaga bos. Karena apa ya, itu tadi berpengaruh juga pada kuman dan bakteri yang terjadi selama proses penetasan itu. Kan kita nggak pernah tahu nih yang namanya lendir atau fatalnya ini mesin tetas ini sudah 2 kali bos, jadi telur meletus di dalam itu udah 2 kali ya.
Oke, jadi itu saja dulu bos ya. Semoga video kali ini bisa membantu dan dapat menginspirasi sampean, sehingga ke depan para calon-calon breeder yang masih awal belajar mesin tetas tidak masalah, mau yang otomatis maupun yang manual nggak masalah. Intinya kita di sini belajar cara menetaskan telur sendiri. Dan jangan berkecil hati bila sampean masih punya seperti ini atau hanya masih menggunakan kardus, nggak masalah, tetap semangat bos, karena rezeki nggak akan kemana. Insya Allah hari ini pakai kardus, besok sampean sudah bisa pakai yang seperti ini atau malah pakai yang full otomatis. Oke, itu saja dulu video bakal peternak kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. To Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.